Hai, Ibu Kakak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat YKN. Kembali lagi, karena aku udah lama balik lagi ke sini. Kenalin, aku Kayla. Dan ada, Mila, tentunya menemani Sobat JKN di 60 menit ke depan ya. Jadi, hari ini kita temanya apa nih, Kai? jadi kali ini, di live kali ini, kita akan bahas tentang info untuk para pemudik nih. Kecelakaan lalu lintas itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Asalkan, Nah, asalkan masih ada titik-titik ya. Ya, jadi sekarang kan udah masuk musim mudik ya, Kai. Kai mudik kan ya? enggak nih, Oh, kebetulan enggak. ada orang sini. Asli orang sini ya. Sama jadi makanya kita masih ada di sini ya. Ya, nah Sobat IKN mungkin Sobat IKN atau keluarganya ada menjadi para pemudik gitu ya. Jadinya tentunya terkait jaminan kesehatan ini penting banget ya. Mungkin kalau di live sebelumnya bertemu sama duta muda kita atau sama juga Kak Juni waktu itu ya di minggu lalu kita bahas terkait apa aja sih yang perlu disiapkan untuk para pemudik gitu ya. Khususnya terkait jaminan kesehatan ya tentunya yang pertama sih yang pasti harus status kepesertaan aktif ya. Nah, sekarang nih sesuai dengan temanya nih Sobat JKN gitu ya. Tadi kan Kak Kaila sudah menyampaikan bahwa info nih buat para pemudik itu bahwa kecelakaan lalu lintas itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan asal, nah ada asalnya. Contohnya, Jadi memang nggak semua langsung penjamin utamanya adalah BPJS Kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya terkait kecelakaan lalu lintasnya adalah tunggal nih misalnya, jadi bukan kan ada ganda tunggal gitu ya kalau untuk kecelakaan. Nah, apabila kecelakaannya itu ternyata tunggal, berarti itu penjaminnya adalah bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, tapi dipastikan adalah Sobat TKI itu terdaftar sebagai peserta yang aktif. Karena kalau misalnya statusnya nggak aktif, ya nggak bisa iya, buat digunakan, apa? betul Iya. kan? Nah, misalnya, oh iya kesobatnya BPJS bisa untuk menjamin ini gitu, tapi ternyata kok nggak bisa? Ya karena mungkin bisa jadi masih non aktif. Nah, jadi makanya Sobat TKI harus memastikan status kepesertaannya apakah aktif atau enggak. Jangan-jangan ternyata nggak aktif dan kamu belum cek gitu. Ya, Jadi makanya, betul. dan untuk ceknya di mana Kayla? Ada di mobile JKN, bisa di Pandawa juga, dan bisa di Cash Center 165. Betul banget. Jadi udah ada 3 kanal layanan non tatap muka yang bisa sobat akses dimanapun, kapanpun, karena akses aplikasi Pandawa dan Cash Center ini 24 jam. Jadi bisa di mana aja dan kapan saja. Nah, tentunya nih aku jelasin ya terkait yang apabila ternyata BPJS Kesehatan menjadi penjamin untuk yang kecelakaan lalu lintas tadi gitu ya. Yang pertama, status JKN-nya harus aktif. Yang kedua ada laporan polisi. Karena laporan polisi ini tentunya yang bisa memastikan bahwa apakah ternyata kecelakaan tunggal atau ganda. Intinya pada proses kecelakaan itu tentunya harus ada laporan yaitu melalui laporan polisi. Nah, tadi kalau kecelakaannya tunggal itu dijamin oleh full BPJS Kesehatan. Nah, tapi kalau ternyata kecelakaannya ganda gitu ya, nah itu bisa dijamin oleh Jasara Harja atau instansi penjamin lain dan BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi bisa jadi kalau misalnya Sobat CKN mengalami kecelakaannya ternyata ganda. Nah, itu penjamin pertamanya adalah Jasara Harja dulu. Tentunya pasti dilengkapi dari Jasara Harja juga pasti ada permintaan persyaratannya ya. Mungkin salah satunya adalah dari laporan polisi tadi itu ya yang menentukan bahwa kecelakaan tersebut adalah ganda kayak gitu. Nah, nanti kalau ternyata plafon dari Jasara Harjanya sudah pas mencapai yang paling tingginya gitu ya. Nah, itu bisa dilanjutkan ke penjamin kedua. Nah, BPJS Kesehatan bisa hadir melalui penjaminan tersebut. Nah, itu mungkin ya Kak Kaila. Oh, Jadi ada informasi bagi para pemudik gitu ya terkait dengan kecelakaan tadi. Cuman jadi juga kita reminder ya untuk hati-hati iya, selama jangan di jalan jangan tentang ada yang jamin. nah kecelakaan gitu ya Kak. Betul banget jangan Jangan ya. jangan sampai gitu ya. Jadi tentunya pastiin sih status kepesertaan aktif gitu ya. Nah, apalagi ini para pemudik berarti kan kalau keluar kota gitu ya Kak. Jadi sebetulnya kalau misalnya keluar kota gitu ya jangan khawatir karena Sobat JKN bisa mengakses layanan kesehatan tingkat pertamanya walaupun di luar domisili itu adalah 3 kali dalam 1 bulan kunjungan ke vaskes tersebut. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu dari Kak Nurul Husna. Pertanyaannya, Kak, aku baru buat BPJS buat anak, tapi langsung ada tunggakan 800.000. Kenapa ya? Oke, nggak apa-apa ya, walaupun pertanyaannya tidak sesuai dengan tema, tapi kita akan tetap jawab. Jadi jangan khawatir Sobat Ciken, walaupun sekarang, ya kok sekarang temanya ternyata terkait penjaminan kecelakaan lalu lintas gitu. Tapi ada yang pengen ditanyain terkait program JKN, terkait sebagai peserta JKN, boleh banget langsung di kolom chat aja. Oke, tadi dari ini ya, Kak Nurul Husna. Oke, dari Kak Nurul Husna jadi, seperti ini Kak, semoga masih ada di sini ya Kak Nurul. Ketika peserta ini pasti dipastikan berarti lahirnya di atas Desember 2018 ya Kak. Karena sejak bulan Desember 2018 sudah terbit aturan terbaru bahwa peserta itu wajib didaftarkan sebagai peserta JKN sejak lahir. Nah, hal ini berarti berpengaruh terhadap peserta yang baru banget gitu ya, baru didaftarkan. Misalnya seperti ini kan, Nurul tadi kan menyampaikan baru banget bikin apa
baru bikin BPJS buat anak gitu ya, tapi langsung muncul 800.000. Nah, itu dimungkinkan dikarenakan terhitung sejak bulan lahir, Kak. Nah, namun sejak bulan lahir ini tentunya nggak langsung secara pukul rata langsung, misalnya kalau dia ternyata lahiran 2019 nih. Berarti kan kalau sekarang usianya 7 tahunan gitu ya misalnya. Nah, apakah dihitung full 7 tahun? Nah, itu enggak ya. Nah, jadi Sobat YKN untuk terkait iuran itu yang dicatat dan ditagihkan kepada peserta paling banyaknya adalah 2 tahun gitu. Jadi walaupun ya Kayla, walaupun ternyata baru didaftarkan setelah usia anaknya 5 tahun misalnya, dan ternyata memang anaknya kalau 5 tahun kan berarti sudah lewat dari Desember 2018 ya. Nah, berarti kan masuk tuh ke kategori peserta yang sesuai dengan aturan tadi. Nah, tapi nanti iuran yang munculnya itu adalah sejak bulan lahir tapi dengan maksimal 2 tahun iuran. Nah, maka dari itu berarti 800.000 itu sangat dipastikan adalah iuran sejak bulan lahirnya, Kak. Seperti itu. Kak Nurul, semoga terjawab. Terjawab ya, Kak. Iya. Kalau misalnya belum puas untuk jawabannya, boleh di komen lagi aja. Nanti kita bantu bacakan. Semoga masuk lagi ya ke yang ini. Oke, selanjutnya ada dari Kak Sarah Oktaverina. Pertanyaannya, telepon ke care center 165 harus pakai pulsa ya? Iya, betul. Untuk saat ini kalau Kakak teleponnya langsung atau yang langsung dari handphone 165 telepon gitu ya, itu pasti akan kena pulsa. Tapi Kak, boleh banget nih dicoba. Ada kita untuk Care Center 165 yang versi online-nya gitu. Jadi Kakak coba akses ke mobile JKN. Aku sambil tutor nih ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu gitu ya, Kak. Kita tunggu dulu dibuka aplikasi mobile JKN-nya. Nah, nih Kak, di pojok sebelah sini ada gambar orang ya. Nah, kalau diklik dia muncul ada 165. Nah, kalau ini dia menggunakan akses internet biasanya. Jadi tanpa pulsa kalau yang ini gitu ya. Nah, ada sinkronisasi jaringan. Nah, ini kalau ini aku jadinya kayak nelpon beneran nih ya. Nah, kalau misalnya sudah sampai berhasil, nah, udah ya. Nah, itu dia. Ini kalau sama aku di close dulu ya. Nah, jadi itu dia. Jadi Kakak kalau misalnya nelpon mau ke center 165 tapi nggak lewat langsung telepon langsung, jadi langsung aja ke mobile JKN, diklik yang gambar orang ini, tinggal diklik yang gambar care center 165-nya itu akan nyambung. Tapi dipastikan tentunya jaringannya stabil. Karena itu kan pakai internet ya kalau itu. Nah, gitu ya. Kak, siapa tadi? Kak Sarah ya? Semoga terjawab ya Kak Sarah. Oke, selanjutnya dari Kak Ferry ya? Petri. Iya, dari Kakak Peri ini. Kak Peri. Pertanyaannya, terakhir aktif BPJS PBI. Terakhir aktif BPJS PBI ya Kakak, gimana cara tahu kapan sudah dinonaktifkan? Oh, jadi intinya Kakak Peri ini, gambar Peri, semoga masih ada di sini. Mungkin sebelumnya pernah cek statusnya adalah PBI ya Kak. Tapi sekarang pengen tahu apakah termasuk yang sudah dinonaktifkan atau memang ternyata masih aktif. Berarti intinya adalah pengecekan status kepesertaan. Ini bagus banget nih Kak. Jadi langsung aja bisa ke Pandawa ya di informasi atau ke mobile JKN untuk pengecekan status kepesertaan. Status kepesertaannya, karena di situ akan muncul kalau misalnya hijau artinya aktif, kalau misalnya merah berarti nonaktif. Nah, jadi Kakak Peri ini untuk memastikannya ya tentunya tinggal diakses aja menu info peserta. Di situ akan ada nama, termasuk segmen kepesertaannya apa, apakah PBIJK, apakah PBPU, BPPMK, atau mungkin yang membayar iuran per bulan, peserta mandiri gitu ya. Nah, itu bisa dicek melalui info peserta, dan nanti kalau misalnya merah dia berarti nonaktif Kak. Tapi biasanya sih kalau yang dulunya PBI bahasanya tuh tidak ditanggung gitu ya. Kalau yang misalnya dulunya ternyata mandiri, misalnya karena iurannya belum terbayar, kan nonaktifnya karena premi, seperti itu. Nah, dipastikannya berarti langsung ke info peserta melalui mobile JKN atau WhatsApp Pandawa. Gitu ya, Kakak Peri. Itu dia sesi Q&A dan TikTok hari ini, live hari ini. Mungkin sebagai closing statement-nya ya, kembali ke tema yang tadi, Sobat JKN, apabila memang, tapi semoga jangan terjadi ya, apabila mengalami kecelakaan lalu lintas, apalagi ketika mudik, seperti itu ya. Tenang, tentunya BPJS Kesehatan hadir, namun sesuai dengan kriterianya ya, apabila memang kecelakaannya adalah tunggal, full dari BPJS Kesehatan, tapi dilengkapi dengan laporan polisi ya, tentunya, karena hal tersebut menjadi salah satu acuan untuk administrasi terkait memastikan bahwa peserta tersebut memang kecelakaannya adalah tunggal ataupun ganda. Nah, kalau misalnya memang ganda, berarti penjamin pertamanya adalah BPJS adalah Jasa Raharja, seperti itu. Nah, nanti BPJS Kesehatan hadir sebagai penjamin kedua ketika saat plafon dari Jasa Raharjanya itu sudah habis. Dan intinya kembali ya, dasarnya adalah laporan polisi ya yang menentukan bahwa kecelakaan tersebut ganda atau tunggal. Jadi enggak gini kayak
pas saya mau bikin laporan polisi saya kecelakaannya tunggal gitu. Itu bisa ya. Ya, karena pasti nanti polisi juga memastikan kronologisnya seperti apa sehingga bisa ditentukan bahwa kecelakaannya seperti apa. Nah, dan juga diingatkan sebagai peserta para pemudik gitu ya untuk memastikan status kepesertaan aktif karena apalagi kita harus jaga kesehatan nih Betul. lebaran sebentar lagi gitu ya. Dan sobat CKN itu dia ya. Jadi pastikan jaminan kesehatannya aman Aktif. gitu ya, aktif gitu. Kalau misalnya lagi di luar domisili, lagi mudik gitu ya, bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan kerjasama. Paling banyaknya itu adalah 3 kali kunjungan dalam 1 bulan di vaskes tersebut gitu. Tapi tetap dipastiin adalah statusnya adalah aktif. Ya begitu ya Kak Kaila. Sekali lagi terima kasih Kak Kaila juga sudah membersamai saya Mila dengan Sobat JKN yang hadir di on air kali ini. Tapi Sobat JKN jangan khawatir apabila pertanyaan Sobat yang masih belum terjawab. Insya Allah besok tuh kalau misalnya di luar layanan ya, besok adalah hari terakhir masuk gitu ya. Tapi insya Allah kita akan hadir lagi untuk BPJS on air. Jadi jangan lupa untuk follow Info JKN SMI di Instagram dan di TikTok untuk informasi terbaru atau juga di BPJS Kesehatan _RI. Betul banget. Nah, itu official account Betul. BPJS Kesehatan RI-nya ya. Jadi langsung aja di follow akun TikTok kita, akun Instagram kita, sehingga kalau misalnya kita on air akan ada notifikasinya ya ketika kita live kayak gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk share ke kerabat lainnya sehingga mendapatkan informasi yang resmi gitu ya. Oke, Sobat JKN, sampai bertemu di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Iya, selamat lebaran, selamat mudik, selamat berbuka puasa nanti tapi di azan maghrib gitu ya. Oke, dadah.